Bab 1961. Ruang tunggu dipenuhi oleh kandidat lain yang tampak jauh lebih percaya diri daripada Melody. Tampaknya akan ada persaingan yang sengit. Melody dengan cepat mengabaikan semua pikiran tentang Wendy dan duduk, berkonsentrasi mempersiapkan diri untuk wawancaranya. Selanjutnya, Melody Sander. Melody segera berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan masuk ke ruang wawancara. Setelah para pewawancara melihat resume Melody, mereka mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan mereka sulit, tetapi Melody siap menghadapi apapun yang mereka ajukan. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan tenang dan percaya diri. Yang melegakan baginya, para pewawancara tampaknya terkesan dengan penampilannya. Mereka meminta Melody untuk menunggu di ruangan lain karena mereka akan memilih beberapa kandidat untuk wawancara kedua setelah mereka selesai mewawancarai semua kandidat di putaran pertama. Melody mengucapkan terima kasih kepada mereka dan pindah ke ruangan lain. Ketika dia sampai di ruangan itu, sudah ada 3 pria dan 3 wanita yang duduk di dalam, mengobrol satu sama lain. Mereka semua diminta untuk tetap tinggal setelah wawancara. Hai, seorang wanita berjas hitam melambaikan tangan kepada Melody ketika dia masuk. Dia mengundang Melody untuk duduk bersama mereka. Halo, Melody menghampiri sambil tersenyum. Jadi, Anda bekerja di perusahaan mana sebelumnya? Tahukah Anda bahwa orang-orang yang lolos wawancara ini akan bekerja di perusahaan anak perusahaan lain? Melody mengangguk ragu-ragu. Aku belum pernah bekerja sebelumnya, jadi aku tidak keberatan bekerja di perusahaan anak, asalkan aku mendapatkan pekerjaan itu. Begitu, semoga kita bisa menjadi rekan kerja. Sementara itu, Wendy sedang syuting iklan produk untuk Par Group. Meskipun bukan merek besar, itu tetap merupakan kesempatan yang baik baginya. Hei, kau, pergi dan periksa bagaimana wawancara Melody berjalan. Di sela-sela pengambilan gambarnya, Wendy memanggil asistennya dan memerintahkannya untuk mendapatkan beberapa informasi. Asistennya segera kembali dan memberitahunya tentang wawancara Melody. Apa? Melody lolos ke tahap wawancara kedua. Bagaimana mungkin seseorang yang posisinya lebih rendah dariku bisa bekerja di perusahaan ini? Ini benar-benar tidak masuk akal. Sudah cukup lama sejak Wendy mendapatkan pekerjaan, jadi dia sangat kooperatif selama proses syuting. Setelah proses syuting berjalan lancar, Wendy meminta untuk diajak berkeliling perusahaan. Para staf dari Par Group tidak menolaknya. Setelah menugaskan seseorang untuk menemaninya berkeliling, mereka pergi melanjutkan pekerjaan mereka sendiri. Melody baru saja menjalani putaran kedua wawancara ketika Wendy datang ke ruang wawancara. Dia berhenti di pintu untuk menguping. Putaran kedua wawancara menekankan ide-ide desain iklan dan perencanaan karir di masa depan. Melody mengambil jurusan desain di perguruan tinggi, jadi dia memiliki beberapa pemikiran tentang pembuatan iklan komersial. Para pewawancara terkesan dengan ide-idenya. Saat Melody semakin percaya diri, ekspresinya menjadi lebih rileks. Dia cukup yakin bahwa dia telah berhasil melewati wawancara. Dengan kata lain, dia akan mendapatkan pekerjaan itu. Tunggu sebentar. Bab 1962. Wendy mendorong pintu hingga terbuka dan masuk dengan tiba-tiba. Dia tersenyum ramah kepada para pewawancara. Maaf mengganggu, tuan-tuan, tapi ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Apa yang kau lakukan, Wendy? Melody langsung berdiri dari tempat duduknya ketika melihat Wendy menerobos masuk. Dia punya firasat buruk tentang hal itu. Wendy mencibir padanya sebelum beralih ke para pewawancara, dan berkata, "Tuan-tuan, saya tidak ingin Anda akhirnya mempekerjakan orang yang tidak etis yang mungkin merusak nama baik Par Group setelah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara." Para pewawancara saling pandang. Kemudian, orang yang duduk di tengah bertanya, "Apa maksudmu? Mengapa kita tidak boleh mempekerjakan Melody? Dia memenuhi semua persyaratan kita." Melody memang wanita yang licik dan pemberontak. Dia tidak hanya tidak taat kepada orang tuanya, tetapi dia bahkan memutuskan hubungan dengan mereka agar bisa menjadi selingkuhan pria yang sudah menikah. Para pewawancara terkejut. Kata-kata Wendy membuat mereka mempertimbangkan kembali untuk mempekerjakan Melody. Melody sangat marah. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan kerja ini,
tetapi semuanya akan hancur karena tuduhan palsu Wendy. Dia mencoba menjelaskan kepada para pewawancara, tidak, itu tidak benar. Saya bukan selingkuhan. Jangan dengarkan dia. Wendy tersenyum. Begitukah? Lalu bagaimana kau menjelaskan $3 juta yang kau berikan kepada orang tuamu ketika kau ingin memutuskan hubungan dengan mereka? Kau menganggur saat itu. Jika kau bukan selingkuhan seseorang, mengapa ada orang yang mau memberimu uang sebanyak itu? Melody berusaha menenangkan diri agar tidak menamparkan Wendy karena berbicara omong kosong. Dia ingin menjelaskan kepada para pewawancara, tetapi dia tidak bisa melakukannya tanpa menyebut nama Lukas. Saat Melody berdiri di sana dengan tenang, senyum Wendy semakin lebar. Jadi, kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Akui saja, uang itu adalah hadiahmu karena menjadi selingkuhan seseorang. Apa? Jadi dia benar-benar seorang selingkuhan. Skandal ini dapat memengaruhi reputasi perusahaan. Mengapa seorang selingkuhan datang untuk wawancara? Entah bagaimana Wendy berhasil meyakinkan semua orang bahwa Melody adalah orang yang tidak bermoral. Mereka terkejut, tetapi mereka juga senang karena tidak mempekerjakan Melody, atau mereka mungkin akan mendapat masalah. Melody tidak punya pilihan selain menjelaskan dengan jujur, "Tuan-tuan, izinkan saya menjelaskan. Wanita ini mungkin saudara tiri saya, tetapi apa yang dia katakan tidak benar. Saya memutuskan hubungan dengan keluarga saya karena mereka telah mengeksploitasi saya. Saya tidak bisa memberitahu Anda detailnya karena menyangkut privasi pribadi saya, tetapi yang bisa saya katakan adalah bahwa saya tidak diperlakukan adil di keluarga itu. Orang tua saya bahkan mencoba memanfaatkan saya untuk mendapatkan kesempatan kerja bagi saudara tiri saya. Saya tidak punya pilihan selain meminjam $3 juta untuk melunasi hutang saya. Itulah mengapa saya membutuhkan pekerjaan untuk melunasi hutang saya sekarang. Percayalah, saya bersumpah saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bermoral dalam hidup saya." Wendy tersenyum dingin sambil menyilangkan tangannya. "Mencari peluang kerja untukku. Apa kau mendengarkan dirimu sendiri, Melody? Aku mungkin bukan bintang terkenal, tapi setidaknya aku punya pekerjaan. Apa kau pikir aku membutuhkan kakakku yang pengangguran untuk mencarikan peluang kerja untukku? Kau seorang selingkuhan, orang yang menghancurkan keluarga orang lain. Istrinya bahkan datang ke rumah kami untuk mencarimu. Apa kau pikir kau bisa duduk di sana jika orang tua kami tidak membayarnya?" Melody terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia akhirnya mengerti perasaan duduk di atas tong mesiu. Wendy akan mengatakan apa saja untuk mencegahnya mendapatkan pekerjaan itu. Bab 1963. Melody tidak memiliki bukti yang meyakinkan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah berdiskusi, para pewawancara memutuskan untuk menolak lamaran Melody dan membiarkannya pergi. Meskipun Melody kecewa, dia menghormati keputusan mereka dan meninggalkan ruangan dengan perasaan frustrasi. Dia berpikir bahwa setelah dia memutuskan hubungan dengan keluarga Sanders dengan uang $3 juta, mereka akan menjauh dari hidupnya selamanya. Sayangnya, Wendy tampaknya tidak melihatnya seperti itu. Dia akan melakukan apa saja untuk membuat hidup Melody sengsara, bahkan ketika Melody hanya berusaha mencari pekerjaan untuk mencari nafkah. Apakah aku terjebak dalam kehidupan ini? Melody tak kuasa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Saat Melody berjalan dengan murung menuju pintu masuk Park Group, Wendy berlari menghampirinya dari belakang dan menatapnya dengan senyum kemenangan. "Ada apa, Melody? Apa lamaranmu ditolak?" "Sayang sekali. Mau ku cari pekerjaan serabutan di lokasi syuting." "Singkirkan dirimu dari jalanku, Wendy. Kau tidak ingin berurusan denganku sekarang." Melody sedang dalam suasana hati yang buruk. Tidak ada jaminan apa yang akan dia lakukan jika Wendy terus mengganggunya. Kemarahan yang selama ini ia pendam di dalam hatinya hampir meledak, tetapi ia berusaha menenangkan diri agar tidak melampiaskannya pada Wendy di pintu masuk Park Group. Saat itu, Melody hanya merasakan kebencian terhadap Wendy. Wendy tidak hanya mengambil semua kasih sayang dan perhatian ibunya, tetapi dia juga selalu mengganggunya sejak mereka masih kecil. Tidak peduli seberapa keras Melody bertahan dan mengalah, Wendy tetap saja tidak berhenti menyiksanya. "Kau takkan pernah tenang selama aku masih hidup, Melody." Wendy menatapnya tajam,
matanya dipenuhi kesombongan yang tak terbantahkan. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Ibumu yang brengsek itu seharusnya tidak menikahi ayahku, dan kau seharusnya tidak dilahirkan. Kau tahu betapa aku benci berbagi perhatian dengan orang lain. Aku akan menjadi satu-satunya anak perempuan di keluarga Sander jika bukan karena kau. Bagaimana mungkin kau membenci ibuku? Dia selalu baik padamu, dan dia selalu lebih menyayangimu daripada aku. Dia memperlakukanmu seperti seorang putri, namun kau membencinya. Melody selalu tahu bahwa Wendy membencinya, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa dia juga membenci ibunya. Untungnya ibumu tidak sebodoh itu. Dia menuruti aku dan ayah, dan mengerjakan semua pekerjaan rumah sehingga kita tidak perlu mempekerjakan pembantu. Kalau tidak, aku pasti akan menyuruh ayah mengusirmu dan ibumu dari rumah. Wendy menatapnya dengan jijik. Yah, setidaknya ibumu tahu cara merawatku, tapi kau hanya orang yang tidak berguna. Seharusnya kau sudah keluar dari rumahku bertahun-tahun yang lalu. Cukup, Wendy Sander, satu kata lagi, dan aku akan membuatmu menyesal atas apa yang kau katakan. Melody tidak tahan lagi mendengarkan kata-kata tak berperasaan itu. Kau akan membuatku menyesalinya. Kita lihat saja nanti. Wendy mengangkat tangannya untuk menamparkan Melody. Melody tidak menduga hal lain, jadi dia menangkis lengan Wendy dan malah menamparnya. Wendy hanya banyak bicara tapi tidak bertindak. Dia mungkin tampak berkuasa, tetapi sebenarnya tidak kuat secara fisik. Melody, dasar jalang. Berani-beraninya kau memukul wajahku. Aku masih harus melakukan pemotretan. Kau akan mati, teriak Wendy dengan marah. Dia berlari ke arah Melody dan mulai menjambak rambutnya. Bab 1964. Melody sebenarnya tidak ingin membuat keributan di pintu masuk Par Group, tetapi Wendy sudah keterlaluan. Karena itu, dia mendorong dan menjatuhkan Wendy ke tanah. Wendy Sander, apa kau pikir aku akan menyerah seperti dulu? Untuk yang terakhir kalinya, menjauh dariku. Ketika petugas keamanan datang untuk menghentikan mereka, Melody segera melepaskan Wendy karena dia tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut. Dia berdiri dan membersihkan debu dari pakaiannya. Wendy sangat memperhatikan penampilannya. Ia menghabiskan sebagian besar waktu dan uangnya untuk merawat penampilannya setiap hari. Oleh karena itu, ketika Melody membebaskannya, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah mendapatkan cermin. Cermin, tolong beri aku cermin. Karena tak bisa menemukan cermin, ia berdiri dan berlari ke pintu kaca di pintu masuk. Melalui pantulan cermin, ia melihat 3 goresan di wajahnya, yang membuatnya berteriak. Wajahku, wajahku, kau akan menyesalinya, Melody, dasar jalang. Melody berjalan menghampirinya. Saat Wendy melihatnya mendekat, dia mundur beberapa langkah dengan ragu-ragu karena dia tahu dia bukan tandingan wanita itu. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Melody mengeluarkan ponselnya dari tas dan berkata dingin, setelah mengalami berbagai upayamu untuk menjebakku, aku punya kebiasaan merekam percakapanmu dengan ibu dan ayah. Dan kebetulan aku merekam semua yang kau katakan dalam wawancara barusan. Wendy menatap ponsel Melody dengan marah. Apa yang akan kau lakukan dengan itu? Aku menamparmu hari ini karena kau yang membuatku melakukannya. Semoga itu memberimu pelajaran. Kau tidak punya pilihan selain menanggungnya. Jangan pernah berpikir untuk membuat keributan, atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Aku punya saksi untuk membuktikan bahwa kau menuduhku sebagai selingkuhan sementara kau tidak punya bukti. Dengan kata lain, kau pasti akan kalah di pengadilan. Mari kita lihat apakah kau bisa bertahan di industri hiburan ketika berita tentang kekalahanmu di pengadilan tersebar luas. Mata Wendy membelalak kaget. Kenapa? Meskipun Wendy berhasil meyakinkan para pewawancara bahwa Melody adalah selingkuhannya, sebenarnya dia tidak memiliki bukti apapun. Dia pasti akan kalah dalam persidangan jika Melody mengajukan gugatan terhadapnya. Baiklah, aku ada urusan lain. Aku tidak mau membuang waktu sedetik pun lagi untukmu. Melody sudah muak, jadi dia berbalik dan pergi. Wendy menatap Melody sambil menggertakkan giginya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan Melody pergi. Saat Wendy hendak pergi, dia menoleh dan melihat Sherman, presiden baru Par Group. Oh, halo,
Tuan Sherman. Sherman baru saja tiba di perusahaan ketika Wendy dan Melody membuat keributan. Dia melihat semuanya dari dalam mobilnya. Ia selalu mengira Melody adalah gadis yang pendiam, jadi ia terkejut melihat sisi agresifnya. Meskipun berbeda dari Melody yang dulu ia kenal, sisi dirinya yang ini lebih nyata dan bersemangat. Wendy mendekati Sherman sambil menutupi wajahnya yang terluka dengan sedih. Maaf, Tuan Sherman. Mohon maafkan adik saya karena membuat keributan di perusahaan Anda. Dia sudah memperlakukan saya seperti itu sejak kami masih kecil, jadi saya sudah terbiasa. Tapi itu tidak penting. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf atas namanya. Sherman menatap Wendy dengan jijik dan mundur. Dia tidak percaya kebohongannya. Saya melihat semuanya, Nona Wendy. Karena wajah Anda terluka, Anda tidak layak untuk melanjutkan syuting. Jadi mungkin sebaiknya Anda pulang. Kita akan mencari aktris lain untuk iklan ini. Apa? Wendy menatap Sherman dengan tak percaya. Tuan Sherman, kita sudah menandatangani perjanjian. Anda tidak bisa menggantikan saya tanpa alasan. Apakah Anda berencana syuting iklan dengan wajah seperti itu, Nona Wendy? Anda seharusnya melindungi citra Anda sendiri, tetapi Anda tidak melakukannya. Andalah yang melanggar perjanjian kita. Jadi perjanjian ini sekarang tidak berlaku. Petugas keamanan, tolong antar Nona Wendy keluar dari gedung, jawab Sherman dengan acuh tak acuh. Tidak, Tuan Sherman. Wajah saya baik-baik saja. Saya hanya akan menutupi goresannya dengan riasan. Editor foto juga bisa melakukan sedikit perbaikan setelah pemotretan. Saya bersumpah tidak ada yang akan menyadarinya. Tolong, Tuan Sherman. Permohonan Wendy diabaikan karena tim keamanan tetap mengusir Wendy dan asistennya. Bab 1965. Setelah Wendy disuruh pergi, para staf menghampiri Sherman dan berkata, "Maaf, Tuan Sherman. Saya akan memastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saya akan mengatur agar seseorang menggantikan Nona Wendy sesegera mungkin. Penembakan itu bisa ditunda. Aku ingin kau melakukan hal lain untuk saat ini," kata Sherman sambil tersenyum ambigu. Wendy masuk ke dalam mobil van-nya dengan marah setelah dia dan asistennya dipecat dari Par Group. Ini semua salah Melody. Aku akan membuatnya membayar atas semua ini, apapun yang terjadi. Asisten Wendy, yang duduk di sebelahnya, berkata dengan malu-malu, "Nona Wendy, mungkin sebaiknya kita pergi ke rumah sakit dulu. Kalau tidak, goresan itu bisa meninggalkan bekas luka di wajah Anda." "Lalu kau di mana saja?" tanya Wendy sambil menatap tajam asistennya. Sebelum asisten itu sempat menjawab, Wendy menamparkan wajahnya. Wendy sangat marah sehingga ia melampiaskannya pada asistennya. "Kamu di mana? Melody tidak akan mencakar wajahku semudah itu jika kamu ada di sana untuk menghentikannya." Asisten itu sudah ketakutan setengah mati. Dia tak kuasa menahan air matanya setelah ditampar. "Nona Wendy, Anda bilang Anda lupa cangkir Anda di lantai atas dan meminta saya untuk mengambilkannya untuk Anda. Kalian berdua sudah bertengkar saat saya turun." Wendy tidak peduli dengan penjelasannya. Dia menamparkan sisi lain wajahnya dan berkata, "Ini semua salahmu. Ini semua salahmu, dasar idiot tak berguna." Setelah melampiaskan semua amarahnya, Wendy menatap keluar jendela dengan mata penuh kebencian. "Kau berani melawanku sekarang, Melody Sander. Baiklah, kita lihat saja nanti." Melody telah berkeliaran tanpa tujuan sejak meninggalkan Par Group. Meskipun ia merasa sedih atas apa yang terjadi, itu tidak bisa diubah. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah kembali ke perkebunan Riveras dan mulai mencari pekerjaan lagi. Dia berjalan ke halte bus dan naik bus. Dia menundukkan kepala dan mengusap tangan yang menamparkan wajah Wendy. Dia masih merasakan sakit setelah menamparkan Wendy dengan sekuat tenaga. Meskipun kali ini ia berhasil membungkam Wendy, ia sama sekali tidak merasa senang. Ia tahu bahwa para pewawancara tidak mempercayai semua yang dikatakan Wendy, tetapi mereka juga tidak ingin mengambil risiko mempekerjakannya. Dia baru saja kehilangan kesempatan emas dalam hidupnya. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. "Nona Melody." Tiba-tiba, bus berhenti. Sepertinya ada seseorang yang memanggilnya.
Melody mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita parubaya mengenakan setelan jas. Dan Anda siapa? Melody mencoba mengingat siapa wanita itu, tetapi dia cukup yakin dia tidak mengenalnya. Halo, Nona Melody. Saya dari Par Group. Presiden kami mengutus saya untuk menemui Anda. Ada sesuatu yang ingin beliau bicarakan dengan Anda. Maukah Anda ikut dengan saya? Tanya wanita itu. Ketika wanita itu menyebutkan bahwa dia dari Par Group, Melody langsung berdiri. Bolehkah saya bertanya tentang apa ini? Aku juga tidak yakin. Silakan ikut denganku. Kamu akan segera tahu saat bertemu presiden kita. Melody menatapnya dengan curiga. Bab 1966. Wendy diundang oleh Par Group untuk ikut serta dalam pemotretan iklan. Satu-satunya tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam pemotretan tersebut. Namun, Melody melukai wajah Wendy tepat di lokasi pemotretan. Insiden malang ini berpotensi menggagalkan seluruh proses syuting iklan. Astaga, apakah Par Group akan menuntutku karena ini? Apa yang akan kulakukan? Pikir Melody sambil menundukkan kepala. Lagi pula, mereka telah mengejarnya sampai ke halte bus. Tampaknya meloloskan diri dari situasi itu tidak akan semudah yang dia harapkan. Melody menghela napas dengan enggan sebelum berkata, "Baiklah, aku akan ikut denganmu menemui presidenmu dan menjelaskan kekacauan hari ini. Tapi bolehkah aku menghubungi keluargaku dulu?" Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja. Melody berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan kepada Lukas. "Lukas, maafkan aku. Aku mungkin membuatmu kesulitan lagi." Sebenarnya, Melody enggan membebani Lukas. Namun, dia tidak punya pilihan lain karena Par Group mungkin akan meminta kompensasi darinya karena telah merusak wajah seorang selebriti yang sengaja mereka datangkan untuk iklan produk. Melody menghela napas dalam hati. Dia bahkan belum mendapatkan pekerjaan, apalagi memiliki uang untuk mengganti kerugian mereka. Pada saat itu, Melody hanya bisa memikirkan Lukas sebagai satu-satunya orang yang mampu dan bersedia membantunya. Dia berdoa agar pria itu cukup berbelas kasih untuk meminjamkan sedikit uang lagi kepadanya karena dedikasinya yang begitu besar dalam memerankan peran istrinya. Setelah mengirim pesan, Melody menoleh ke wanita itu dengan senyum yang dipaksakan, sambil berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Kemudian, dia diam-diam mengikutinya turun dari bus dan kembali ke Par Group. Melody merasa sedikit canggung dan gugup ketika kembali ke tempat kejadian kekacauan yang baru saja terjadi. Kuharap presiden mereka tidak akan mempersulitku dan mungkin meminta kompensasi yang sedikit lebih rendah, pikir Melody. Wanita itu mengantar Melody ke kantor presiden dan berhenti di pintu dengan senyum ramah. "Nona Melody, presiden sedang menunggu Anda di dalam. Anda bisa masuk sendiri sekarang." Aku harus masuk sendiri?" tanya Melody dengan gugup. Meskipun begitu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah. Aku akan masuk saja." Mengumpulkan keberaniannya, Melody mendorong pintu kantor presiden hingga terbuka. Ia masuk dengan kepala tertunduk, sambil berkata, "Halo. Kudengar kau sedang mencariku." Melihat Melody masuk, Sherman merasa kegugupannya justru menggemaskan. "Teman lamaku, kenapa gugup sekali? Apa kau benar-benar akan terus menunduk melihat lantai seperti itu?" Suara yang familiar itu membuat Melody terkejut. Suara itu terdengar seperti. Seketika itu juga, bayangan wajah yang familiar muncul di benaknya. Ia sedikit mengerutkan alisnya dan dengan hati-hati mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Sherman duduk di kursi presiden di belakang meja. Campuran rasa terkejut dan lega menyelimutinya. "Sherman, itu kau." Bab 1967. Orang yang duduk di kantor presiden itu tak lain adalah Sherman. Dia tampak sangat santai, dengan mudah membolak-balik map di tangannya seolah-olah dia benar-benar asyik membacanya. Dia melirik ke arahnya dengan senyum tipis. "Ada apa? Kenapa kau tampak begitu terkejut melihatku di sini?" Tidak. Ini agak tak terduga. Aku tidak menyangka kau akan menjadi presiden Par Group," Melody mengakui dengan senyum canggung. Meskipun nama perusahaannya adalah Par Group, dia tidak pernah membayangkan bahwa Par Group yang bergengsi itu milik Sherman Par. Yah, sepertinya dia meremehkan latar belakang Sherman saat itu. "Tenang,
Kita teman lama. Silakan duduk. Tidak perlu tegang. Sherman menunjuk kursi di depannya dengan cara yang cukup sopan. Dia terus membaca sekilas dokumen di tangannya. Melody mengangguk dan akhirnya duduk. Sherman, mengapa kau mengirim seseorang untuk mencariku? Bukankah Anda datang ke sini hari ini untuk wawancara di perusahaan kami? Mengapa tidak saya yang menangani wawancara ini secara pribadi? Sherman tersenyum sambil berbicara. Setelah selesai membaca dokumen-dokumen itu, ia menyisihkannya dan tersenyum hangat padanya. Melody melirik map yang baru saja disisihkan Sherman. Map itu tidak tertutup rapat, dan isinya terpampang jelas di hadapannya. Tunggu, bukankah itu resume saya? Jadi Sherman sudah melihatnya dari awal. Aduh, ini sangat memalukan, pikir Melody. Entah mengapa, rasa bersalah tiba-tiba menghantam Melody. Dia telah memperindah resumenya dengan menambahkan banyak promosi diri agar dirinya menonjol. Melody tidak menganggapnya sebagai masalah besar jika dilihat oleh orang asing. Lagi pula, sebagian besar kandidat akan berbohong di resume mereka. Namun, sungguh memalukan bahwa Sherman secara aktif membaca apapun yang dia ketik di sana. Dia sangat ingin mengubur dirinya sendiri dan bersembunyi di dalamnya. Melody, latar belakang akademismu cukup mengesankan. Dengan sedikit pengalaman kerja, kamu akan menjadi kandidat yang banyak dicari, kata Sherman. Kata-katanya diwarnai penyesalan atas potensi Melody yang belum terungkap. Melody unggul dalam studinya dan mendapatkan tempat di universitas bergengsi. Sayangnya, tahun-tahun pasca kelulusannya tanpa pekerjaan menjadi kelemahan yang mencolok dalam resumenya yang secara signifikan menghambat pencarian kerjanya. Ya, aku tahu kurangnya pengalaman kerja adalah kelemahan terbesarku. Hanya saja, sungguh menyebalkan karena tanpa kesempatan awal itu, aku akan terjebak dalam lingkaran ini selamanya. Kata Melody sambil menghela napas tak berdaya. Begitulah kondisi pasar kerja saat itu, perusahaan yang sedikit lebih baik menginginkan karyawan yang lebih muda tetapi juga menuntut lebih banyak pengalaman. Itu hanyalah situasi serba salah. Sherman mengangguk. Memang, hampir tidak ada perusahaan yang mau memberi kesempatan kepada seorang pemula yang tidak berpengalaman. Namun, bukan berarti Sherman tidak mau mengambil langkah tersebut. Bagi orang-orang yang sangat berbakat, pengalaman bukanlah satu-satunya ukuran kesuksesan dalam pekerjaan. Melody, anak perusahaan Par Group, membutuhkan seseorang seperti Anda, kata Sherman. Kemudian ia menyerahkan sebuah map lain kepada Melody. Berikut beberapa informasi tentang anak perusahaan kami. Silakan lihat dan periksa apakah Anda tertarik untuk bergabung. Melody merasa senang sekaligus terkejut saat mengambil map tersebut. Apakah ini berarti Sherman? Bukan, anak perusahaan Par Group menawarkan saya posisi. Pikirnya. Sherman tersenyum hangat. Melody, saya percaya pada kemampuanmu. Jika kamu bersedia, saya ingin mengundangmu untuk menjadi direktur periklanan di anak perusahaan kami. Selain itu, tim yang akan kamu pimpin relatif muda, jadi saya yakin komunikasinya akan lebih mudah. Melody menatapnya dengan tak percaya. Anda ingin saya menjadi direktur periklanan. Tapi, saya tidak punya pengalaman. Bagaimana Anda bisa mempercayakan peran seperti itu kepada saya? Bab 1968. Kabar diterima kerja membuat Melody terkejut sekaligus senang. Namun, keputusan Sherman untuk mempercayakan posisi penting tersebut kepadanya benar-benar membuatnya tak siap. Bahkan Melody sendiri tidak sepenuhnya percaya diri dengan kemampuannya. Lagi pula, dia sudah terlalu lama terjebak di kediaman Sanders, dan ini membuatnya agak kehilangan kontak dengan beberapa aspek profesional. Aku sudah mengenalmu sejak SMA. Jadi aku sangat mengenal kepribadian dan kemampuanmu. Itulah mengapa aku memberimu peran ini karena aku yakin kamu mampu menanganinya. Kata Sherman dengan keyakinan yang meyakinkan. Terasa seperti kepercayaan yang tulus, bukan sekadar kata-kata penyemangat. Melody merasa sedikit gugup di bawah tatapan kagum Sherman. Kepercayaan besar yang diberikan kepadanya membuatnya meragukan dirinya sendiri. Sherman, terima kasih telah mempercayai saya. Jika Anda bersedia mempekerjakan saya, berikan saja peran yang sederhana. Saya akan sangat senang jika Anda melakukannya. Saya belum pernah bekerja sebelumnya, dan ada banyak hal yang tidak saya ketahui.
Saya khawatir jika saya mengambil peran sebagai direktur periklanan, saya mungkin akan membuat kesalahan dan mengecewakan Anda. Melody, aku sudah melihatmu menangani Wendy dengan percaya diri. Mengapa meragukan diri sendiri sekarang? Tolong lebih percaya pada kemampuanmu. Kamu benar-benar luar biasa. Sherman menyemangatinya. Rahang Melody ternganga karena terkejut. Sherman, kau melihat itu. Sherman tersenyum. Ya, aku melihat semuanya. Melody merasa sangat malu dan menundukkan kepalanya perlahan. Sherman, dialah yang mulai menyebarkan kebohongan tentangku. Saat itu aku hanya marah, jadi aku tidak bisa menahan diri. Aku minta maaf karena telah menimbulkan masalah bagi perusahaanmu. Sherman terkekeh pelan. Tidak apa-apa, kau tidak merepotkanku. Malahan, aku melihatnya sebagai hal positif. Kau membantu kami menyaring juru bicara yang karakternya diragukan. Melody mengharapkan teguran, namun ia malah mendapat pujian yang tak terduga. Ia mendongak dan berkedip kaget. Tapi aku mengacaukan sesi pemotretan perusahaan dan melukai selebriti yang kau pekerjakan. Mengapa kau memujiku? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika seseorang memfitnah dan menindasmu, sudah sepatutnya kamu melawan dengan berani, Sherman meyakinkannya. Dia telah menyelidiki seluruh situasi secara menyeluruh dan mempelajari detailnya dari para karyawan. Dia tahu bahwa Wendy adalah orang yang memprovokasi Melody, dan Wendy sendiri bukanlah orang yang baik. Melody selalu menjadi seseorang yang tabah menghadapi segala hal yang orang lain lakukan padanya. Karena itu, pastilah Wendy yang sudah keterlaluan hingga Melody sangat marah. Melody tersentuh oleh kepercayaan Sherman padanya dan bertanya, Sherman, apakah kau benar-benar percaya aku melakukan hal yang benar? Sherman tersenyum dan mengangguk tegas. Tentu saja. Kamu berhak membela diri jika Wendy memfitnahmu. Melody merasakan kehangatan yang menenangkan di dalam hatinya saat Sherman tetap pengertian seperti biasanya. Sepanjang hidupnya, Helen selalu mendorong Melody untuk tunduk kepada Wendy. Melody tidak diizinkan untuk melawan, apapun yang Wendy lakukan padanya. Helen telah melakukan manipulasi psikologis terhadap Melody sejak usia muda. Itulah sebabnya Melody harus menanggung begitu banyak penderitaan selama bertahun-tahun. Memikirkan sikap pilih kasih Helen, Melody menundukkan kepala dan tersenyum getir. Terima kasih atas pengertianmu, tapi aku yakin beberapa orang akan berpikir apa yang kulakukan itu salah. Sherman bersandar di kursinya, menatapnya dengan ekspresi agak sedih, dan berkata, kau tidak perlu khawatir tentang apa yang dipikirkan semua orang. Lalu dia melanjutkan, jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin bergabung dengan anak perusahaan kami? Meskipun Sherman sangat ingin dia ikut serta, Melody masih ragu-ragu. Posisi direktur periklanan tak diragukan lagi adalah tawaran terbaik yang pernah ia terima. Namun, ia masih bergumul dengan keraguan tentang kemampuannya, serta peringatan dari Lucas. Lucas tidak ingin aku terlalu dekat dengan pria lain. Tidak pantas bagiku untuk mengabaikannya dan langsung bekerja di perusahaan Sherman. Akan sulit menjelaskan kepada Lucas jika aku menerima tawaran Sherman. Namun, menyerah berarti melepaskan kesempatan yang telah susah payah kudapatkan ini. Bab 1969. Setelah melalui pergumulan batin yang panjang, Melody mempertimbangkan pilihannya dan dengan berat hati memutuskan untuk melepaskan kesempatan ini. Lagi pula, dia sudah memiliki komitmen sebelumnya dengan Lucas, jadi dia tidak bisa mengabaikan peringatannya hanya demi sebuah pekerjaan. Maaf, Sherman, saya menghargai tawaranmu, tapi saya rasa saya tidak mampu menangani pekerjaan ini. Terima kasih, kata Melody. Sherman agak terkejut dengan keputusan Melody. Pekerjaan itu menawarkan gaji yang sangat baik, dan akan sulit baginya untuk menemukan kesempatan sebagus itu lagi. Terlebih lagi, Sherman dapat merasakan bahwa Melody benar-benar membutuhkan pekerjaan. Karena itu, dia tidak mengerti mengapa Melody menolak kesempatan emas ini. Bolehkah saya bertanya mengapa? Sherman belum siap menyerah. Tepat ketika Melody hendak mengemukakan alasan yang masuk akal, teleponnya berdering. Dia melirik ke bawah untuk melihat ide penelepon dan mendapati bahwa itu adalah Lucas yang menelepon. Setelah meminta maaf singkat, dia bangkit dan berjalan sedikit lebih jauh untuk menjawab telepon.
Halo. Apakah Anda dari Par Group? Tanya Lukas dengan kasar. Sherman telah mengambil alih Par Group. Mengapa Melody sekarang pergi kepadanya? Lukas bertanya-tanya. Setelah menyelesaikan rapat, Lukas melihat pesan Melody dan segera membalas panggilannya. Dia benar-benar merasa bahwa Melody tidak setunduk dan patuh seperti yang terlihat. Dia bukan hanya tidak jujur tetapi juga pembuat onar. Ya, saya datang ke sini untuk wawancara kerja, jawab Melody. Melody terkejut dengan panggilan Lukas, tetapi dia segera menghubungkannya dengan pesan yang dia kirimkan kepadanya di bus. Semuanya baik-baik saja sekarang, Lukas. Kamu lanjutkan dan fokus pada pekerjaanmu. Semuanya baik-baik saja. Dia baru saja meminta bantuan beberapa saat yang lalu. Apakah dia sedang mempermainkanku? Pikir Lukas. Ekspresi Lukas berubah muram. Setelah beberapa detik, dia menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengar bunyi bip di ujung telepon, Melody cemberut karena frustrasi. Kenapa dia menelepon kalau cuma mau bungkam? Serius, pria itu, pikirnya. Apakah itu Lukas? Tanya Sherman, yang telah mengamati ekspresinya selama ini. Sejujurnya, Sherman merasakan ada sesuatu yang tidak beres sejak terakhir kali dia bertemu mereka. Mereka tidak semesra yang diharapkan. Bahkan, ada jarak yang terlihat jelas di antara mereka. Melody tersadar dari lamunannya, lalu menoleh dan memasang senyum tenang sambil kembali duduk. Ya, kukira Par Group memintaku kembali untuk menyelidiki insiden di mana aku melukai Melody. Jadi aku mengiriminya pesan. Tidak ada yang berani macam-macam dengan seseorang yang dilindungi oleh keluarga Rivera, dan itu terutama karena kau adalah istri Lukas. Tapi mengapa aku merasa kau bukan benar-benar istrinya, Melody? Sepertinya kau agak takut padanya, ujar Sherman. Melody ragu-ragu. Sherman ada benarnya. Tentu saja, tidak ada yang berani mempertanyakan keabsahan identitasnya sebagai Nyonya Rivera. Namun, itu hanya berlaku untuk Nyonya Rivera yang sebenarnya. Pada akhirnya, dia hanyalah pion yang digunakan Lukas untuk menjaga hubungan keluarga. Perannya tidak terlalu penting. Bab 1970. Sherman terus mengamati perubahan ekspresi Melody dengan saksama. Panggilan telepon itu sudah menimbulkan kecurigaan Sherman, dan ekspresi wanita itu saat itu membuatnya semakin curiga tentang hubungan sebenarnya antara dirinya dan Lukas. Lukas memang agak dingin. Pasti cukup melelahkan bagimu untuk berurusan dengannya, ya. Sherman berkomentar dengan santai, tetapi ia dengan hati-hati mengamati wajahnya. Melody, seolah menemukan seseorang untuk dipercaya, mengangguk. Tepat sekali. Dia bisa pendiam, dan perubahan suasana hatinya bisa sangat tidak terduga. Terkadang, sulit untuk memahaminya, dan itu sangat membuat frustrasi. Perubahan suasana hati yang tak terduga. Sherman mengulangi pertanyaan itu sambil mengangkat alisnya. Kemudian dia melanjutkan, Lukas mungkin tampak seperti itu bagi orang luar, tetapi karena dia menikahimu, kemungkinan besar dia menyukaimu. Lalu, bagaimana mungkin dia begitu dingin padamu? Melody menghela napas sedih. Siapa tahu, terkadang aku bahkan tidak tahu apa yang telah kulakukan sampai membuatnya kesal. Dia benar-benar sulit diajak berkomunikasi. Tidak mungkin. Jika Lukas memperlakukanmu seperti itu, mengapa kau menikah dengannya sejak awal? Keraguan dalam benak Sherman semakin menguat. Entah bagaimana, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat dalam hubungan mereka. Melody menggelengkan kepalanya. Sherman, kau tidak tahu betapa sulitnya menghadapi Lukas. Seandainya bukan karena Melody bermaksud untuk menyampaikan keluhannya, tetapi kesadaran yang tiba-tiba membuatnya terdiam. Dia benar-benar lengah di sekitar Sherman. Karena Sherman secara tak terduga menjadi tempat curhatnya untuk mencurahkan kekecewaannya pada Lukas, dia hampir saja mencurahkan semua gejolak batinnya. Dengan kata lain, dia hampir mengungkapkan sifat dari pernikahan kontraktual mereka. Apa yang terjadi? Sherman merasa dia hampir mendapatkan jawaban, tetapi Melody tiba-tiba memilih untuk tidak melanjutkan. Melody terkekeh dan mencoba mencairkan suasana. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya bercanda. Jelas, aku menikah dengannya karena aku mencintainya. Terlepas dari nada yang tampaknya santai,
Sherman tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Melody sedang memikirkan hal lain. Melody, Sherman hendak menggali lebih dalam ketika pintu kantor terbuka, dan Lucas masuk. Saat Lucas melihat keduanya tampak asyik berbincang dengan riang, ekspresinya berubah menjadi sulit dibaca. "Apakah saya mengganggu sesuatu?" tanyanya. Melody segera berdiri. "Lucas, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau memintaku untuk datang menyelamatkanmu?" Lucas menyipitkan matanya, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menampilkan pesan yang dikirim Melody kepadanya. Melody tersenyum canggung. Itu semua hanya kesalahpahaman. Kukira Par Group akan memintaku untuk memberikan kompensasi karena telah menyakiti salah satu selebriti yang mereka pekerjakan, tetapi Sherman di sini hanya ingin aku bekerja di Par Group." "Bekerja? Apakah karena kau pikir penghasilanku tidak cukup untuk menghidupimu, atau kau kekurangan sesuatu dalam hidupmu? Apa kau merasa lucu datang dan bekerja?" tanya Lucas. Lalu dia meraih tangan Melody. "Nah, kalau kalian sudah selesai bermain-main, ayo pulang." Melody terpaksa mengikutinya, tetapi sebelum itu, dia buru-buru berbalik dan dengan canggung melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal kepada Sherman. Saat ia memperhatikan kedua orang itu pergi, mata Sherman perlahan menjadi gelap. Kenyataan bahwa Lucas menerobos masuk ke kantornya memang menjengkelkan, tetapi dia berhasil menjaga ketenangannya. Meskipun ada hubungan keluarga yang jauh antara keluarganya dan keluarga Rivera, dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Terlepas dari itu, dia tidak bisa mengabaikan dinamika aneh antara Melody dan Lucas. Dia merasa bahwa segala sesuatunya jauh dari sederhana.